Wis cukupan ki apik kok. Sampai niki. Cik, di Thailand teko kono cik. Aku tau ngerti. Iya, kok sampai ngono. Lah kok rene lagi iki. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh Islam yang sangat disegani dan merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Di kalangan Nahdliyin dan ulama, Kiai dijuluki sebagai Nahdlatul Syekh, yang berarti Maha Guru. Kiai memiliki sebuah pesantren yang didirikan pada tahun 1869 bernama Pesantren Tebuireng yang terletak di Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, tapi ternyata dijajah oleh Jepang nggak lebih baik dari dijajah Belanda. Jepang melarang pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sekre. Salah satu putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari lagi cemas karena Jepang mulai menangkap para kiai dan sebentar lagi akan sampai di Jombang. Namun berbeda dengan mereka, Kiai sama sekali nggak cemas karena sebagai umat Islam sudah seharusnya mereka menentang segala hal yang nggak sesuai akidah, termasuk menyembah dewa matahari dan kaisar Jepang. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Singkat cerita, pasukan Jepang mendatangi Tebuireng dan menakuti para santri dengan tembakan senjata mesinnya. Lalu mereka menangkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena telah menolak menjalankan sekre dan dituduh sebagai penggerak peristiwa cukir. Tapi saya tidak akan mau melakukan sekre karena itu hukumnya haram. Kata suruh bodoh mana? Saya tidak tahu apa-apa tentang cukir. Karena nggak terima, Karim menyuruhkan para santri untuk berjihad melawan Jepang, tapi segera ditembaki oleh tentara Jepang. Pasukan Jepang merencanakan membakar dan membunuh santri-santrinya. Saya izin. Kiai yang ditemani oleh Solihin juga baru sampai dan begitu terkejut melihat seorang tahanan habis disiksa. Kemudian Kiai disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa dia terlibat dalam peristiwa
hal yang lebih buruk daripada menggadaikan akidah untuk cari selamat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami menyembah. Silakan Tuhan, kalau mau menyiksa saya. Dalam upaya membebaskan ayahnya, Wahid Hasyim yang didampingi oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, memilih menggunakan jalur perundingan dengan pihak Jepang. Kalau anak-anak ini dianggap sebagai simbol penaklukan bangsa besar, Tapi Harun dan para santri memilih jalan yang berbeda. Mereka berencana membebaskan Kiai dengan perlawanan. Dan ketika Kiai dipaksa untuk makan spray, para santri membagi ikan tersebut dengan piring oleh Harun. Mengetahui itu, pihak Jepang dengan sengaja mengikat Kiai sampai jari tangannya patah dan mengeluarkan suaranya kepada para santri. Karena terprovokasi, para santri akan membakar pintu camp sebelum tentara Jepang membunuh sebagian dari mereka agar kabur. Dengan mau kejadian serupa terulang, Wahid mendukung para santri untuk melakukan aksi damai dengan mengandungkan sholat mandi di depan camp. Itu diperlihatkan musik pendukungnya satu yang mengejar cincin di sana. Dia mengatakan kalau Wahid dan Kiai Wahab sedang pergi ke Jakarta untuk menemui petinggi Jepang. Mas Wahid dan Kiai Wahab akan ke Jakarta. Mereka mencoba bertemu petinggi Jepang yang ada di sana. Jadi tidak usah khawatir. Di Jakarta, Wahid dan Kiai Wahab diterima oleh Abdul Hamid Nobuhiro Ono, seorang perwira Jepang yang beragama Islam, sekaligus menjadi utusan untuk mendekati para kiai. Ono berjanji akan membahas permintaan mereka dalam pertemuan dengan Seiko Shikikan. Sambil menunggu kabar dari Ono, Wahid dan Kiai Wahab membentuk Dewan Syuro dari organisasi NU Sejalan yang tujuannya untuk membela para ulama yang telah ditangkap dan mempersiapkan kemerdekaan dengan beberapa rapat kerjasama dengan Jepang. Sesuai dengan janjinya, Ono menyampaikan permintaan pembebasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Seiko Shikikan. Dan setelah mempertimbangkan pentingnya dukungan dari kalangan Muslim, pihak Jepang pun memutuskan untuk membebaskan Kiai. Bebasnya Kiai disambut dengan sukacita oleh para santri yang sudah menunggunya. Kemudian Seiko Shikikan membentukkan para Kiai dan ulama untuk secara resmi meminta maaf atas nama pemerintahan negara Jepang dan berjanji gak akan memaksa mereka untuk melakukan zikir lagi. Baik Bapak Ibu penonton, kasih plusnya untuk RT 01 yang telah memvisualisasikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selamat jalan untuk RT 01, luar biasa.